Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan kembali materi kelima, yaitu tentang hipotesis. Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, yang berasal dari kata hipo, yang artinya di bawah, dan tesa, artinya kebenaran. Hipotesis atau hipotesa juga diartikan sebagai suatu pernyataan yang bersifat sementara atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Selanjutnya, jenis-jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis kerja atau alternatif, atau adalah adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua variabel. Rumusan hipotesis kerjanya yaitu A. Jika titik-titik maka, dan B. Ada perbedaan antara titik-titik dan titik-titik dalam titik-titik. C. Ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Jadi di sini kita sendiri yang akan menyusun kalimatnya. Yang kedua, hipotesis nol adalah hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dan kedua adalah nol atau nihil. Seperti tidak ada perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik dalam titik-titik. Yang B, tidak ada pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Ya, selanjutnya, macam-macam hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Adalah sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Yang kedua, hipotesis komparatif adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang mempertanyakan perbandingan antara dua variabel. Yang ketiga, hipotesis asosiatif adalah sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Selanjutnya, rumusan hipotesis penelitian. Yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis adalah untuk memudahkan proses pembentukan hipotesis. Seorang peneliti biasanya menurunkan sebuah teori menjadi sejumlah asumsi dan postulat. Asumsi-asumsi tersebut dapat dijadikan sebagai anggapan atau dugaan yang mendasari hipotesis. Yang kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, memperoleh dari sumber aslinya. Yang kedua, fakta yang diidentifikasi dengan cara menggambarkan dan menafsirkannya dari sumber yang asli. Yang ketiga, fakta yang diperoleh dari orang mengidentifikasi dengan jalan menyusun dalam bentuk penalaran abstrak. Selanjutnya, hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis itu. Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti, kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Contohnya, sebelum tahun 1993, pendaftaran mahasiswa di Universitas A dilakukan dengan pengisian formulir secara manual. Pada tahun 1993, staf Universitas A menggunakan sistem online. Seorang staf Universitas A membuktikan pendapatnya bahwa rata-rata waktu pendaftaran dengan sistem online akan lebih cepat dibanding dengan sistem yang lama. Untuk membuktikan pendapatnya, ia akan membuat hipotesis awalnya sebagai berikut. Hipotesis awal sama dengan rata-rata pendaftaran waktu sistem online sama dengan sistem lama.
Staf tersebut akan mengambil contoh dan berharap hipotesis awal ini ditolak sehingga pendapatnya dapat diterima. Selanjutnya, jenis penelitian yang menggunakan hipotesis dan yang tidak menggunakan hipotesis. Penelitian yang tidak membutuhkan hipotesis biasanya adalah penelitian yang hanya terdiri dari satu variabel dan bersifat deskriptif. Penelitian tidak harus menggunakan hipotesis karena pada beberapa jenis penelitian variabel yang digunakan tidak banyak atau hanya satu sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, tidak ada hubungan antara makanan halal dengan minat baca. Contoh yang menggunakan hipotesis, peneliti ingin mengetahui apakah roti di toko A halal atau tidak. Maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan untuk ini adalah apakah roti di toko A halal. HO-nya adalah roti di toko A itu halal. H1-nya adalah roti di toko A itu tidak halal. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.